Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, tidak bosan-bosannya mari kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat karunia taufik hidayah. Tanpa kita sadari begitu banyak nikmat yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk sehat walafiat, termasuk kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada sore hari ini kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Ini juga merupakan kesempatan dan nikmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak saudara-saudara kita yang masih dalam perjalanan belum sempat melaksanakan sholat maghrib, dan juga kalau sampai di rumah sudah capek, kesel, ketiduran, tertinggal sampai datangnya waktu subuh, naudzubillah min dzalik. Maka bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah kepadanya. Salah satunya adalah ibadah sholat kita. Kita jaga, kita pelihara, kita tingkatkan kualitas ibadah sholat ini sampai akhir hayat kita nanti. Amin. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa disampaikan ke hariban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga, wabil khusus buat kita semua. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti insyaallah kita akan selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang terhormat, untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaratnya satu, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, dan juga menyampaikan banyak-banyak membacakan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang paling penting, yang paling utama adalah orang yang selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau syarat itu bisa kita penuhi Bapak Ibu yang terhormat, mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita pada bulan September yang lalu, masih pada dosa besar dalam kitab Al-Kabair ini tentang meninggalkan sholat fardu. Sudah sebagian saya sampaikan, kemudian kemarin itu tidak kita laksanakan dan hari ini kita lanjutkan. Jadi pembahasan ini pada bulan September separuh karena masih banyak pembahasan tentang ibadah sholat ini, dan ini sangat-sangat penting Bapak Ibu yang terhormat. Jangan menganggap sepele dan jangan meremehkan ibadah sholat, karena sholat ini tolok ukur dari seluruh amal ibadah kita. Gitu. Tolok ukurnya. Jadi kalau sholat kita baik, insya Allah yakin semua kebaikan dan semua amal soleh kita itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula sebaliknya.
Nah pertanyaannya, apakah sejak kita kecil dulu sudah balik 10 tahun atau sejak 7 tahun diajarkan untuk ke sholat? Kata Rasulullah, kalau sudah 10 tahun tidak melaksanakan sholat itu dipukul. Pukul anak itu sebagai pengajaran, sebagai peringatan agar dia melaksanakan ibadah sholat. Apakah masih ada tetap seperti itu, kita belajar dulu sholat itu sejak kita kecil itu, atau semenjak di usia kita menjelang 60-70 ini pancet saja seperti itu, atau ada perubahan atau ada peningkatan dalam proses pembelajaran untuk bisa meningkatkan kualitas sholat kita. Sehingga di mana-mana beberapa waktu yang lalu ada sajian atau ada kajian kursus sholat khusyuk yang disampaikan di sini juga beberapa kali, insya Allah pada beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi itu, yang disampaikan oleh Ustadz Abu Sangkan. Karena banyak manusia ini tergesa-gesa, terburu-buru di dalam melaksanakan ibadah sholat ini, kayak seperti elang menyambar daging itu ya, ada kayak patok ayam itu. Ini terburu-buru. Apa seperti itu, atau di usia kita menjelang matahari terbenam ini kita berupaya untuk belajar dan terus belajar memperbaiki ibadah sholat kita supaya kita tidak akan menyesal, Bapak Ibu yang terhormat. Maka pada hadis berikutnya yang belum disampaikan pada bulan September yang lalu, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamati wa man lam yuhafidh 'alaiha lam takul lahu nuran wala burhanan wala najatan yaumal qiyamati wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'auna wa qaruna wa hamana wa Ubay ibnu Khalaf. Rawahu Ahmad wa Tabrani. Dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mau menjaga sholatnya, mudah-mudahan termasuk kita Bapak Ibu yang terhormat di usia senja ini, maka ia akan menjadi cahaya. Ibadah sholat itu yang dipeliharanya itu akan menjadi cahaya dan juga sebagai tanda bukti, dan juga sekaligus dapat menyelamatkan bagi dirinya pada hari kiamat nanti. Jadi diingat-ingat, direnungkan, kata Rasulullah, barang siapa yang mau menjaga ibadah sholatnya, maka ibadah sholat yang dipelihara, dijaga sedemikian rupa itu akan menjadi cahaya dan juga sekaligus akan menjadi bukti yang dapat menyelamatkan baginya pada hari kiamat nanti. Ini satu pernyataan, satu berita gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan begitu pula sebaliknya Bapak Ibu yang terhormat. Barang siapa yang tidak mau menjaga ibadah sholatnya, maka ibadah sholatnya nanti pada hari kiamat itu tidak mempunyai cahaya dan juga tidak mempunyai tanda bukti, dan juga tidak akan bisa memberikan keselamatan bagi dirinya pada hari kiamat. Bahkan pernyataan Rasulullah yang terakhir, orang yang seperti ini, orang yang tidak akan memelihara ibadah sholatnya, meremehkannya, mengentengkannya, kan gitu, dan dalam bahasa kita itu ya menunda-nunda gitu ya, sektah gitu ya, bahasa-bahasa pergaulan, nanti dulu waktunya masih lama. Artinya kan sampai keluar waktu pun naudzubillah min dzalik dia tidak melaksanakannya, maka ibadah yang diremehkan itu tidak akan memberikan cahaya, sekaligus tidak akan memberikan bukti pada hari kiamat, dan juga tidak akan menyelamatkan dirinya Bapak Ibu yang terhormat. Bahkan oleh Rasulullah dikatakan dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Siapa mereka ini Bapak Ibu yang terhormat? Gitu. Sebagian ulama mengatakan bahwa
Orang yang suka meninggalkan sholat itu kelak akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, kemudian Qarun, kemudian Ubay bin Khalaf. Sebab mereka itu sama-sama meninggalkan sholat. Ini, ya. Mereka ini sama, sibuk mengurusi harta, mengurusi kerajaan, mengurusi apartemennya, mengurusi perusahaan mereka. Pokoknya kesibukan dunia yang melalaikan mereka, Bapak Ibu yang terhormat. Nah, orang yang sibuk mengurusi hartanya di dunia ini, siapa yang tidak cinta harta? Karena orang melihat harta, melihat uang itu sudah hijau itu ya, itu sudah hijau sekali matanya. Bahkan dalam beberapa kasus itu saudaranya sendiri tidak diperhatikannya. Bahkan orang tuanya sendiri itu diabaikannya gara-gara harta kan gitu. Jadi orang yang mengurusi harta ini nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Qarun. Kita kenal Qarun ya. Hartanya ditenggelamkan itu jadi di bumi itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan bumi yang lain. Tenggelam. Jadi bersama Qarun. Kemudian orang yang sibuk mengurusi kerajaan dan kekuasaan akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Bapak Ibu yang terhormat. Dan orang yang sibuk mengurus jabatannya besok pada hari kiamat itu dikumpulkan dengan Haman. Ya, tahu Haman itu seorang menteri sibuk mengurusi jabatan, dan orang yang sibuk dengan perusahaannya maka besok akan dikumpulkan dengan Ubay bin Khalaf. Siapa Ubay bin Khalaf ini? Ini seorang pedagang kaya di Mekah. Yaitu waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ya, jadi saking mengurus banyak sekali perusahaan-perusahaannya. Ini seorang pedagang, seorang saudagar kaya di kota Mekah pada waktu itu. Nah, akan dikumpulkan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama mereka-mereka ini. Mudah-mudahan tidak termasuk kita, dan kita termasuk orang-orang yang selalu menjaga, memelihara dan berusaha buka bab sholat itu, belajar bagaimana kita sholat sendiri, sholat sunnah afdolnya kita laksanakan di rumah. Kemudian sholat fardu itu kecuali kita udzur syar'i itu baru kita tidak melaksanakan berjamaah, tapi memang orang laki itu wajib hukumnya. Bahkan nanti ada beberapa hadis pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah akan menyuruh orang untuk jadi imam, kemudian dia berangkat bersama beberapa orang sahabat membawa kayu bakar, akan membakar rumah orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah gitu. Tapi kenyataannya Rasulullah tidak membakar gitu. Kenapa tidak membakar? Karena di situ ada anak-anak dan ada perempuan. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang perempuan itu lebih afdol sholatnya di rumah. Kan gitu. Apabila istri kita untuk minta ikut serta sholat di masjid bersama suaminya, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para suami jangan engkau larang mereka. Jadi boleh bersama suaminya, gitu. Jangan melarang mereka untuk tidak ikut. Mas, aku tak melok nang masjid, boleh, silakan gitu. Tapi lebih afdal, insya Allah, pahala ibu sholat di rumah itu 27 derajat, sama dengan bapak sholat di masjid. Gitu. Begitulah ibadah salat, Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hadis berikutnya, pada suatu ketika dalam satu riwayat dikatakan bahwa ada seorang datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu bertanya, ya Rasulullah, ayyul amalu ahabbu ilallah ta'ala fil Islam? Qala as-salatu liwaqtiha wa man taraka as-salata fala dina lahu was-salatu imaduddin. Ya Rasulullah, nih
Salah seorang sahabat ini bertanya, amalan apakah yang paling disukai? Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu ala waqtiha, atau as-salatu li waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Wa man tarakas shalah fala dina lahu was-salatu imaduddin. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat, maka berarti dia tidak punya agama. Gitu. Artinya tidak mengikuti agama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sholat itu adalah tiang agama. Bapak Ibu yang terhormat, dalam redaksi yang lain, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Jadi sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa menegakkan sholat, artinya menegakkan di sini ini mengerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita berupaya untuk sholat sebagaimana melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku melaksanakan sholat. Maka kita perbarui terus, kita belajar terus, supaya menuju pada kesempurnaan mengikuti cara atau contoh yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Faman aqamah faqad aqamaddin, barang siapa menegakkan salat, barang siapa mendirikan salat, maka seakan-akan dia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa meninggalkan ibadah sholat, maka seakan-akan faqad hadamaddin, sungguh dia telah menghancurkan agamanya. Ini bahkan dalam sabda yang lain, man laqallahu wa huwa mudhi'un lis-salati lam ya'ba'illahu bi syai'in min hasanat. Rawahu al-Iraq. Jadi Imam al-Iraqi dalam hadis ini, barang siapa yang menghadap kepada Allah padahal ia menyia-nyiakan sholatnya, Bapak Ibu yang terhormat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyediakan barang sedikit pun untuk amal kebaikan orang itu. Itu tidak disediakan, jadi hilang amal-amal soleh yang lainnya. Jadi hadis ini maknai dikuatkan dengan hadis berikutnya, awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumil qiyamah fa in fasadat fasada sairu amali, rawahu at-Tabrani. Dalam redaksi ini, amal seorang hamba yang paling akan atau paling pertama dihisap oleh Allah pada hari kiamat itu as-shalah. Maka jikalau salatnya telah rusak, maka amal lainnya pun akan rusak pula. Dalam redaksi yang lain, awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamati as-shalah fa in saluhat sairu amalihi fa in fasadat fasada sairu amalihi. Dalam redaksi yang lain itu demikian. Jadi amal yang mula-mula dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu adalah ibadah salat. Manakala salat kita baik, Bapak Ibu yang terhormat, maka dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kebaikan-kebaikan kita, amal-amal soleh kita, insya Allah akan diperhitungkan dan akan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula sebaliknya, fa in fasadat fasada sairu amali. Jikalau sholat kita itu rusak, Bapak Ibu, maka amal lainnya pun akan rusak pula. Tinggal kita memilih yang mana, kan gitu. Tinggal kita benahi ibadah sholat kita jaga, kita pelihara sholat kita ini dengan sebaik-baiknya, atau kita biarkan. Itu semuanya kembali kepada kita. Bahwa Bapak Ibu yang terhormat, Ibnu Hazm mengatakan bahwa tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik yang dapat melebihi dosa orang yang meninggalkan sholat sampai habis waktunya. Naudzubillah min dzalik. Ini dosa besar. Ya. Atau dosa orang yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja tanpa alasan yang benar, melebihi dosa meninggalkan sholat.
Bapak Ibu yang terhormat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain dikatakan, idza shallal abdu salati fi awwali waqti sa'idat ila samai walaha nurun hatta tantahiya ilal arsh fastaghfiru li sahibaha ila yaumil qiyamati wa taqulu hafidhakallahu kama hafidtani wa idza shallal 'abdu salata fi ghairi waqtiha sa'idat ila samai wa 'alaiha zulmuhu fa idzan tahat ila samai talifa kama yalifu thubul khal wa yadribu biha wajha sahibuha wa taqulu dayyukallahu kama dayyatani. Rawahu at-Tabrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bapak Ibu yang terhormat, jika seorang hamba sholat di awal waktunya, as-salatu ala waktiha, maka amal itu akan naik ke langit dengan penuh cahaya, diliputi dengan nur, diliputi dengan cahaya sampai ke arasy Allah. Ini betapa pentingnya. Lalu ibadah sholatnya yang tepat waktu itu mendoakan orang yang selalu menjaga dan memelihara sholatnya itu dengan doa, semoga Allah memelihara engkau bersama engkau karena engkau telah memelihara ibadah sholat itu. Masya Allah. Jadi bagikan cahaya itu orang yang tepat waktunya itu sholat itu, amalannya diangkat ke langit terang benderang, dan amalan itu mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memeliharamu, menjagamu sebagaimana engkau telah memelihara ibadah sholat itu. Ini konsekuensinya Bapak Ibu yang terhormat. Kan gitu. Dan jika seorang hamba sholat tidak tepat pada waktunya tanpa udzur syar'i karena kemalasan saja gitu, sama seperti orang-orang munafik kita gitu, dia ngintip waktunya begitu matahari begitu terbit sampai seperti tanduknya setan itu kata Rasulullah, baru dia berdiri melaksanakan ibadat. Itu sholatnya orang munafik. Nah, betapa hebatnya orang-orang yang memelihara ibadah sholat ini. Nah, jika seorang hamba tidak sholat tepat pada waktunya, maka perbuatan tersebut akan naik ke langit dalam keadaan gelap gulita, gitu. Ya. Wa 'alaiha dzulmuhu, jadi dalam keadaan kegelapan. Setelah sampai di langit, Bapak Ibu yang terhormat, ibadah yang diantar dalam keadaan gelap gulita itu menangis. Kata Rasulullah, seperti baju yang menyesali pada pembuatnya dan memukul-mukul yang mempunyai perbuatan itu. Artinya orang yang menyia-nyiakan dan tidak memelihara sholat, bahkan tidak sholat tepat pada waktunya, seraya berkata, semoga Allah melupakan kepadamu seperti halnya kamu melupakan sholat itu. Jadi konsekuensinya jelas, itu ya, konsekuensinya jelas. Bahkan dalam hadis yang lain, salasatun la yaqbalullahu minhum salatahum man taqaddama qauman wa hum lahu karihun wa min ista'abda muharraran wa rajulun atas salata dibaran. Rawahu Abu Daud. Ada 3 golongan manusia, Bapak Ibu yang terhormat, yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang yang berkunjung ke satu tempat, satu kaum, kemudian dia ditolak oleh kaum itu karena tidak disenangi. Kemudian orang yang memerdekakan budak tapi tidak diberitahukannya bahwa kamu sudah merdeka. Dengan itu dia tetap mempergunakan terus. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, orang yang lambat sholatnya sampai di luar waktu. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau umpamanya ada udzur syar'i, Bapak Ibu yang senantiasa atau bapak-bapak yang sudah biasa sholat jamaah di masjid, kemudian sakit yang menghalangi Bapak Ibu ke masjid, walaupun kata Rasulullah sholatnya di rumah, pahalanya tetap 27 derajat.
Karena ada udzur syar'i, ada halangan secara syar'i gitu. Oleh karenanya betapa pentingnya salat berjamaah. Man jama'a baina salataini min ghairi udhrin faqad ata baban 'aziman min abwabil kaba'ir, rawahul Hakim. Barang siapa yang menjamak solat atau mengumpulkan dua waktu solat yang dikerjakan dalam satu waktu solat jamak gitu, tanpa ada udzur syar'i, tanpa ada alasan yang benar-benar ya orang itu kesulitan yang luar biasa gitu, atau pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hujan lebat. Maka selesai sholat maghrib itu Rasulullah langsung menjamak dengan sholat isya di Madinah. Ya, dicontohkan oleh Rasulullah. Itu ada udzur seperti itu. Tapi kalau tidak ada udzur, tidak ada halangan, maka orang itu datang ke suatu pintu besar daripada pintu-pintu dosa besar. Nyerempet-nyerempet kepada perbuatan yang mengakibatkan dosa besar. Mengingat betapa urgensinya, betapa pentingnya ibadah sholat itu, sehingga sedini mungkin Bapak Ibu yang terhormat, kita perlu meluangkan waktu, perlu mendapat perhatian agar bisa mendidik anak-anak kita, sebagaimana sabda Rasulullah, muru sabiyu bisalah, atau muru auladakum bisalah, suruhlah anak-anakmu itu sholat faidha balagha asyra sinin. Jadi kalau suruh sholat itu idza sab'a sinin, pada saat usia 7 tahun. Tapi faidha balagha asyran sinin, apabila umur 10 tahun fadribu alaiha. Jadi memukul yang dalam rangka memberikan pengajaran kepadanya. Jadi sebagai peringatan, sebagai nasihat. Jadi jangan sampai diri kita sendiri, akan tapi kita juga mengingatkan kepada anak-anak kita, membiasakan mereka untuk memperhatikan ibadah sholat ini. Karena memang kunci dari seluruh amal soleh kita, Bapak Ibu yang terhormat, itu terletak pada ibadah sholat. Jadi kalau sholat kita baik, akan dijamin amal-amal kita yang lainnya, infak, sodako, berbuat baik, yang tidak bisa dihitung kebaikan-kebaikan yang lain itu, insya Allah akan diperlihatkan dan akan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula sebaliknya, manakala seseorang itu tidak akan memperhatikan ibadah sholatnya, maka akan sia-sia dan rugi sendiri. Nah, kerugian pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu yang terhormat, sudah penyesalan yang tidak berguna karena tidak ada kesempatan untuk bisa diperbaiki. Andai kata kita di dunia ini sadar, kemudian kita membenahi, kita pelajari ibadah sholat, buka bab sholat, sholat berjamaah itu caranya bagaimana, kan gitu. Kita kan terkadang mulai dari kecil kita sampai umur 70 tahun itu sholatnya pancut saja. Tidak ada perubahan, ini sesuatu yang sangat rugi Bapak Ibu yang terhormat. Harus kita pelajari terus, kan gitu. Bagaimana cara takbirnya, bagaimana rukunya, ruku yang sempurna, tegak berdiri, kan begitu. Jadi kalau umpamanya sholat mengikuti imam, sholat berjamaah, imam itu untuk diikuti Bapak Ibu yang terhormat. Jangan sampai terus kita mendahului imam, batal sholat kita itu. Begitu imam mengucapkan Allah, itu imam belum sampai di tempat sujud, dia sudah duluan saja, itu batal sholatnya. Itu kan ada juga seperti itu, dan mudah-mudahan tidak terdapat di Masjid Al-Ikhlas ini. Itu seperti itu. Ada juga yang mengikuti imam, ulama mengatakan makruh hukumnya mengikuti bersamaan dengan imam itu. Karena imam begitu Allahu Akbar gitu, baru kita mengucapkan Allahu Akbar. Begitu imam ruku yang sempurna, baru kita ruku. Begitu imam sami Allahu liman hamidah, apa yang dijawab oleh makmun bukan sami Allah, kan gitu. Tapi karena memang kita dulu sholat itu sendiri begitu, imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dia juga mengikuti ucapan itu.
Sebetulnya dalam sholat berjamaah itu imam mengucapkan sami Allahu liman hamida, maka makmum itu mengucapkan Rabbana walakal hamd. Itu seharusnya. Cuma kadang-kadang kan kita maunya kita sendiri gitu. Padahal ini kita sholat berjamaah ngikuti imam. Kan gitu. Ada sebuah riwayat yang dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim itu dikatakan bahwa hadis dari Abu Hurairah, satu ketika salah seorang masuk di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam masjid, lalu saat itu Rasulullah sedang duduk, kemudian dia melaksanakan ibadah sholat, selesai memberi salam kemudian menyapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Rasulullah menolaknya seraya mengatakan ulangi sholatmu, kan gitu. Dia pergi sholat lagi. Begitu salam menyapa Rasulullah, ulangi sholatmu. Sampai 3 kali. Ya. Jadi ini betul-betul kejadian Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat pertama salam mau menyapa Rasulullah, Rasulullah mengatakan kamu belum sholat, sesungguhnya kamu belum sholat. Gitu. Berdiri dan ulangi sholatmu. Itu sekali. 2 kali juga begitu. Sampai 3 kali Bapak Ibu yang terhormat disuruh ulang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengulangi sholatnya. Kalau kita mungkin kita sudah tinggalkan masjid, pergi itu, lapo gitu. Wong sholat bolak-balik disuruh ulang-ulangan gitu. Kita ukuran kita kan gitu. Maka begitu kali yang ketiga, orang itu mengatakan demi zat yang mengutus engkau ya Rasul, dengan benar wahai Rasulullah, inilah yang terbaik yang ketiga kalinya. Oleh karenanya ajarkanlah kepadaku tentang sholat. Jadi saking 3 kali itu dia mengatakan demi zat yang menguasai dirimu dengan benar ya Rasul, ajarkanlah kepadaku tentang ibadah sholat. Lah kita mulai dari kecil sampai menjelang hari tua usia kita, sholat kita tidak kita benahi, kita pelajari bagaimana kita sholat berjamaah, kan begitu. Sholat jamaah itu imam menunggu kita pasti itu. Begitu sampai sujud itu, setelah itidal, ruku itu sujud, barnya imam sudah itu baru kita turun. Jangan sampai menyamakan imam turun, itu makruh hukumnya. Tapi itu banyak sekali yang dilaksanakan di masjid-masjid di mana itu begitu. Yang lebih hebat lagi imamnya baru Allah begitu dia sudah dibawa, naudzubillah min dzalik, ini bapak ini kan gitu. Arab diberitahu ya apa terima apa enggak, kan begitu. Padahal di usia kita ini harus kita menjaga ibadah sholat kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada orang itu, apabila kamu bertakbir, hendaklah kamu memulai takbir dengan sempurna, membaca ayat-ayat Al-Quran yang engkau anggap paling mudah, yang mudah, baca Al-Quran yang mudah. Rukulah dengan tenang, ruku dengan tenang, sempurna, lurus. Jadi bacaan rukuknya itu minimal 3 kali, kan gitu. Dan rukuknya Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, atau ditambah dengan wabihamdi 3 kali itu sudah normal itu. Sami Allahu liman hamidah. Beritidal dengan tegak berdiri, jangan begini terus sambar kayak elang nyambar daging atau ayam gitu ya. Gitu. Dengan tegak. Dan sujudlah dengan tenang. Lakukan seperti itu kata Rasulullah di semua sholatmu. Gitu. Kalau kamu tidak ingin saya suruh kamu ulangi lagi sholatmu, maka lakukanlah cara ini di setiap sholatmu. Itulah nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu yang terhormat. Betapa pentingnya, dan ini sering kita abaikan kan gitu. Jadi karena memang kita belajar dulu, ya guru-guru kita mengajarkan kita, kenapa mengajarkan iftitah. Iftitah itu banyak macam, sujud itu juga banyak macam bacaannya.
Kenapa ulama kita ngajarkan hanya satu saja itu supaya mudah untuk kita melaksanakan. Nek banyak-banyak, wah ini satu belum hafal ini. Kamu hafal ini dulu kan begitu. Baru kamu laksanakan ibadah itu sambil belajar kan begitu. Jangan sampai mententung guruku dulu ngajarkan saya begini kok gitu. Padahal guru ngajarkan hanya satu cara. Gitu. Ini pentingnya memelihara ibadah sholat Bapak Ibu yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi sariqatan alladhi yashriku min salatihi qabla kaifa yashriku min salati. Qala la yatimmu ruku'uha wala sujudaha walal qira'ata fiha. Rawahu Ahmad wal Hakim. Ketahuilah pencuri yang ulung itu ialah orang yang mencuri salatnya. Gitu. Jadi pencuri yang ulung itu bukan mencuri uang gitu, bukan mencuri harta, tapi kata Rasulullah mencuri yang ulung itu adalah mencuri sholatnya. Para sahabat lalu bertanya, bagaimana caranya mencuri sholat itu, kan gitu ya? Karena memang kita menganggap remeh, menganggap enteng ibadah sholat itu, ikut biyen sholat itu. Ini yang keliru pemahaman yang mundur itu begitu. Bagaimana cara mencuri sholat itu? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mencuri sholat itu adalah orang yang tidak menyempurnakan rukunya, tidak menyempurnakan sujudnya, dan juga bacaan di dalam sholatnya. Jadi kayak Fatihah itu satu napas gitu ya, gitu, tidak menyempurnakan bacaannya gitu. Baik itu bacaan ruku, bacaan sujud, dan bacaan di dalam sholatnya itu. Nah, itu termasuk pencuri sholat. Ya, seperti jangan sampai terus kita mendahului imam batal sholat. Menyamai imam turun, makruh hukumnya. Tahu makruh? Makruh itu mendekati haram. Gitu. Makruh itu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makruh. Kamu mau dibenci oleh Allah terus, laksanakan gitu. Kemudian salatnya orang munafik, tilka salatul munafiki yajlisu yarqubus syamsa hatta idza kanat baina qarnaini syaitan qama fanaqaru arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, menunjukkan itulah salatnya orang-orang munafik. Ia duduk mengintai matahari hampir terbit sehingga tinggal dua tanduk setan yang berdiri. Itu dua tanduk setan muncul itu, matahari menjelang terbitnya itu baru dia berdiri. Berdoa 4 kali kemudian dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala illa qalila, kecuali sedikit sekali. Ini orang munafik. Bahkan di dalam hadis yang lain, akhrajahu Abu Bakr ibnu Khuzaimah fi sahihah, dalam kitab sahihnya dikatakan Abu Musa radhiyallahu an berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama-sama sahabat, beliau duduk lalu muncul seorang laki-laki masuk masjid, kemudian dia ruku, lalu menyambar sujudnya. Seraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu lihat orang itu. Kan gitu. Jadi an Abi Musa qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal bi ishabi thumma jalasa fadakhala rajulun faqama yusalli faja'ala yarku'u yanquru sujudan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarau hadzal law mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang quru salatahu kama yanqurul ghurabud dam. Jadi
dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dikatakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat duduk di dalam masjid, kemudian muncul seorang laki-laki masuk lalu dia sholat. Rasulullah memperhatikannya dia sholat itu, kemudian ruku, lalu dalam hadis ini dia menyambar dengan sujudnya, jadi rukunya tidak sempurna, ruku menyambar sujudnya, kan gitu. Seraya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, coba kamu melihat orang ini, kalau dia mati nanti tidak ada berupaya untuk memperbaiki, membenahi, merubah tata cara sholatnya ini, maka matinya tidak termasuk mengikuti agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Dia menyambar sholatnya seperti burung elang menyambar daging, kata Rasulullah. Coba perhatikan gitu. Ya, ada juga ya di Jawa Timur ini ada tempat gitu. Jadi begitu ruku langsung menyambar sujud. Itu istilah yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruku langsung menyambar sujudnya, kan gitu. Kalau dia mati model sholatnya seperti ini, kata Rasulullah, maka dia tidak termasuk mengikuti agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak, ya, Nabi menafikan dia untuk masuk dalam kelompoknya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal hari kiamat itu kita sangat membutuhkan, ya, syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan gitu. Luar biasa. Jadi jangan remehkan ibadah sholat. Saya sudah pinter kok, enggak. Harus banyak belajar. Buka kitab bab sholat itu, kan gitu. Kira-kira masih ada pertanyaan, beberapa hadis lagi dalam hal ini belum habis. Jadi betapa pentingnya tentang dosa ini, mungkin ada pertemuan yang akan datang bulan depan, mungkin kita bisa menyampaikan atau menyelesaikan hadis-hadis dalam bab sholat ini dan memelihara sholat ini, Bapak Ibu yang terhormat. Mestinya habis bulan ini, kemarin September sudah dilaksanakan, sudah sampaikan separuh, kemudian Oktober tidak dilaksanakan, mestinya November ini sudah selesai. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Monggo, fadal. Nah, udah. Habis. Saya sudah menyampaikan dengan cepat begitu. Kalau tidak ada bertanya, mudah-mudahan kita selalu menjaga ibadah sholat kita, karena ini termasuk dosa besar manakala kita meninggalkan, meremehkan gitu. Kita laksanakan ibadah sholat ini, kita pelihara, kita jaga sebaik mungkin supaya sholat ini bisa menyelamatkan kita dan bisa merangkum amal-amal kita yang lain. Ya, mudah-mudahan kita tetap semangat untuk belajar, buka bab sholat. Bagaimana caranya bertakbir yang benar menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang dawuhnya Kanjeng Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku melaksanakan salat. Jadi jangan dibuat sendiri. Saya maunya begini kok, muter gini dulu ngaji, guru ngaji. Nah, itu kamu bikin sendiri itu. Gitu. Ya, jangan sampai seperti itu. Ada juga kan begitu orang-orang yang belajar di luar sana itu masih banyak di masjid-masjid itu ditemukan itu. Takbirnya langsung tidak langsung kiri kemudian kanan ditutup begini, dia mesti membalik gini lagi. Itu belajar dari mana? Na'udzubillah min dzalik. Itu ada juga seperti itu. Jadi tidak seperti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita jaga ibadah sholat kita, gitu, bacaan-bacaan yang mudah bagi kita, gitu, tidak mempertentangkan, tidak mempersoalkan. Kalau iftitah, ada yang ngotot ini dalam Sahih Muslim ini bacaan gitu, tidak perlu lama ngotot-ngotot seperti itu, kan gitu, ngotot kan gitu, tidak perlu ngotot, ya, karena iftitahnya banyak macam itu, pakai wajah tuh, pakai Allahumma ba'id gitu. Pakai subuhun kudusun, macam banyak. Sujudnya juga demikian, rukuknya juga demikian, iftitahnya juga demikian. Maka buka bab sholat gitu. Ada
Ensiklopedia sholat itu, ensiklopedia sholat itu ada 1, 2, 3 itu bisa kalau untuk menekuni ibadah-ibadah sholat, karena memang sholat ini adalah tolok ukur Bapak Ibu yang terhormat. Jadi kalau kita tidak benahi ya akan rugi sendiri. Baik, ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.